Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan malam, tergantung mahasiswa Ibu membuka video ini. Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu membahas mengenai aturan produksi untuk CFG. Pada pertemuan ke-8, kita sudah mempelajari aturan produksi untuk FSA jika FSA-nya dalam bentuk bahasa reguler. Nah, di sini kita mengenal bahasa baru, yakni bahasa CFG. Kepanjangan dari Context Free Grammar, atau dalam bahasa Indonesia kita sering sebut bahasa bebas konteks. Oke, untuk definisi ya, aturan produksi, Ibu ulang lagi. Jadi, kalau aturan produksi itu ada aturan di mana alfa menghasilkan beta. Kalau pada bahasa reguler, masih ingat kan ya? Kalau bahasa reguler, ya kan, terdapat aturan bahwa ruas kanan atau beta jika mengandung simbol non-terminal. Non-terminal berarti simbol variabel. Maka maksimal 1 dan letaknya satu simbol tersebut diletakkan di paling kanan. Jadi, contohnya di sini, S menghasilkan A kecil B besar, di mana A kecil ini simbol terminal dan B ini simbol non-terminal atau simbol variabel. Letaknya dia mempunyai 1 dan letaknya di sebelah kanan, ya, ujung sebelah kanan. Oke, kalau di sini bahasa yang ingin kita kenal sekarang, bahasa bebas konteks, dia tidak mempunyai aturan seperti bahasa reguler, ya. Tetapi di sini dia mempunyai aturan sendiri. Aturannya adalah aturan dari bahasa bebas konteks ini, ruas kiri adalah simbol variabel. Jadi, ruas kiri yakni alfa itu harus ya mempunyai sebuah simbol variabel. Artinya, dia harus mempunyai satu simbol variabel. Bu, kalau 2, Bu, ya nggak boleh. Harus 1. Bu, kalau semisalnya ada simbol non-terminalnya, Bu, tidak boleh. Di sini sebuah simbol variabel. Sudah jelas ya? Kita lihat contoh-contohnya di sini, sehingga pada CFG atau Context Free Grammar dapat dituliskan sebagai berikut. S menghasilkan A kecil, B besar, A besar, ya kan? Ruas kanan mengandung 2 simbol non-terminal, tidak apa-apa. Kalau dalam Context Free Grammar, ini tidak apa-apa, karena dia sudah memenuhi kaidah. Kenapa? Ruas kirinya adalah sebuah simbol variabel. Oke, lanjut. A menghasilkan B, A, B. B-nya B besar ya. Jadi, ruas kanan mengandung 1 simbol non-terminal, tetapi letaknya tidak paling kanan, juga tidak apa-apa. Ini termasuk CFG atau bahasa bebas konteks, Context Free Grammar. Karena apa? Masih sama, di sini ruas kirinya adalah sebuah simbol variabel, ya kan? Lanjut, B besar menghasilkan A kecil, C besar, B kecil. Ruas kanan mengandung 1 simbol non-terminal, tetapi letaknya di tengah. Masih tergolong kategori CFG, Context Free Grammar. Karena kenapa? Di sini ruas kirinya dia terdapat sebuah simbol variabel. Sama halnya seperti C menghasilkan D, ruas kanan tidak mengandung simbol terminal, artinya sama sekali tidak mempunyai huruf kecil. Dia juga termasuk CFG, karena kenapa? Di ruas kirinya dia mengandung sebuah simbol variabel seperti itu. Jika kita balik, jadi semisal ada case, kita buat di sini, A kecil menghasilkan B gini. Ini A kecil ya. Oke. Kalau seperti ini berarti dia bukan bahasa bebas konteks atau context free grammar. Karena kenapa? Karena di sini bukan simbol variabel, ya kan? Ini simbol terminal begitu. Oke, ya. Jadi kita sudah tahu ya perbedaannya antara bahasa reguler dan context free grammar atau bahasa bebas konteks. Oke, lanjut. Untuk bahasa bebas konteks ini terdapat beberapa definisi. Salah satunya adalah pohon penurunan. Untuk pohon penurunan di sini adalah cara untuk memperoleh string yang
dengan cara menurunkan simbol-simbol non-terminal menjadi simbol-simbol terminal. Jadi, bagaimana caranya kita menurunkan, ya kan, simbol-simbol non-terminal atau simbol variabel ke dalam bentuk simbol-simbol terminal sesuai dengan aturan produksi, di mana pada tata bahasa bebas konteks, simbol S dijadikan sebagai akar. Jadi kita sudah mempunyai ketetapan bahwa S adalah simbol akar. Sama seperti yang kalian sudah pelajari di struktur data ataupun Alpro, pemahaman tentang tree atau pohon. Kalau pohon itu kan pasti punya root dan branch, ya. Setelah itu dia mempunyai child gitu ya. Jadi dia mulai dari akar dan diturunkan sampai dengan dia tidak bisa diturunkan lagi, yakni sampai dengan dia mencapai simbol terminal. Begitu. Lanjut. Contoh di sini, jika terdapat konteks free grammar sebagai berikut, maka pohonnya adalah, ya kan, S root, ya kan, atau akar, menghasilkan A, B, seperti ini. Simbol A dan B non-terminal, ya kan, karena di sini adalah huruf besar ya, huruf besar, simbol non-terminal, maka harus diturunkan lagi. Syaratnya tadi apa? Simbol non-terminal harus diturunkan sampai dengan simbol terminal. Oke, kita lanjutkan lagi. S, ya, menghasilkan A, B, C. Pohonnya menjadi S, A, B, C. Bu, bisa semisal urutannya saya ubah, sini C, B, A gitu. Tidak boleh, harus sesuai dengan aturan produksi yang sudah diberikan oleh konteks free grammar-nya. Setelah itu kita cek, A, B, C ini kan simbol non-terminal, harus kita turunkan ke simbol terminal. Lanjut, di sini Ibu punya contoh lagi, S menghasilkan A besar, B kecil, C besar, ya kan? A besar, B kecil, C besar. Di mana A dan C adalah simbol non-terminal. Jadi, A dan C ini harus diturunkan lagi ke simbol terminal. Apakah B di sini B kecil harus diturunkan lagi ke simbol terminal? Tidak perlu, karena B ini sudah simbol terminal, jadi tidak perlu diturunkan lagi. Yang harus diturunkan adalah simbol non-terminal atau simbol variabel. Lanjut. Jadi di sini kita sediakan sebuah aturan produksi di mana kita diminta untuk membuat atau dari aturan produksi ini carilah untai string A, A, B. Oke, sekarang kita cari. Kita harus menuliskan dari akarnya terlebih dahulu. Akarnya itu apa? S kan ya? S. S menghasilkan apa? A, B. Berarti A untuk ruas kiri, B untuk ruas kanannya. A, B. Nah, setelah itu A dan B ini kan simbol variabel atau non-terminal. Harus kita turunkan lagi menjadi simbol terminal. Lanjut. A, B, karena kita diminta untuk menghasilkan A, A, B. A ini kan ada dua. Ada A kecil, A besar, atau A. Ya kan ya? Kalau kita menurunkan A besar ini langsung ke A, berarti stringnya tidak sesuai. Nanti dia menurunkannya hanya A, B saja. Ya enggak? Jadi kita harus sesuaikan dengan perintahnya, karena di sini meminta A, A, B, berarti kita harus menurunkan A, A, B. Jadi A besar, kita milihnya yang sini. A kecil, A besar. Jadi A kecil, A besar. Oke, untuk A kecil ini sudah tidak bisa diturunkan lagi karena dia sudah paling ujung, simbol terminal. Lanjut, A besar di sini simbol non-terminal, harus kita turunkan lagi menjadi simbol terminal. Yakni apa ini? Ya kan? Kita tidak boleh memilih yang ini lagi, A kecil, A besar. Karena apa? Kebanyakan nanti ya kan, kita diminta untuk mencari A kecil, B. Jadi kita milih yang kanan, A kecil, begitu. Setelah itu untuk yang B, karena ada satu pilihan saja, di sini B, jadi B menghasilkan B besar atau B non-terminal menghasilkan B terminal di sini. Jadi selesai. A, A, B. Pastikan jawaban kalian, ya kan, semuanya sudah turun ke simbol terminal semua. Jadi semuanya menghasilkan simbol simbol terminal semua atau huruf kecil semua. Begitu ya. Lanjut. Untuk proses penurunan atau sering disebut parsing ada dua cara.
yakni penurunan terkiri atau leftmost derivation, dan rightmost derivation untuk penurunan terkanan. Jadi kalau penurunan terkiri, simbol variabel terkiri diperluas terlebih dahulu. Lawannya penurunan terkanan itu berarti simbol variabel terkanan diperluas terlebih dahulu. Bu, contohnya seperti apa sih? Oke, Ibu contohkan di sini ada sebuah aturan produksi untuk CFG. Buatlah pohon penurunan untuk string AA, BB, AA. Oke, kita buat. Jadi di sini tadi aturan produksinya untuk memperoleh string AA, BB, AA dari bahasa bebas konteks pada slide sebelumnya, maka di sini Ibu tidak langsung menggunakan pohon terlebih dahulu karena Ibu di sini ingin melakukan parsing, ya kan? Parsing terlebih dahulu untuk membuktikan penurunan terkiri dan penurunan terkanan. Untuk anak panah seperti ini bisa dibaca menurunkan. Jadi S di sini, ya kan? S menurunkan A kecil, A besar, S. Oke, kita diminta untuk mencari string AA, BB, AA kan ya? A kecil, A besar, S. Oke, setelah itu kita lanjut. Kan karena kita penurunan terkiri. Terkiri berarti di sini ini ada A, ada S, ya kan? Ada simbol variabel dua yang harus kita turunkan, atau ada simbol non-terminal di sini A dan S harus kita turunkan. Karena kita leftmost derivation penurunan terkiri, maka kita pilih yang A bukan yang S. Untuk yang A berarti kita turunkan, ya kan, harus bisa menurunkan AA, BB, AA. Karena A sini sudah selesai, berarti kita harus mencari A, BB, AA, ya kan? A di sini hanya ada dua, yaitu SBA dan BA. Kalau SBA berarti kan kita bisa menurunkan lagi. Kalau BA berarti selesai dong. Berarti A, BA, S, begitu kan? Belum selesai, ya kan? Dan tidak sesuai karena perintahnya adalah AA, BB, AA, ya kan? Lanjut, kita A berarti pilih yang SBA. A kecil, S, B, A. S-nya tetap, karena ini kan belum diturunkan. S-nya tetap. Setelah itu, S di sini, ya kan? Kita turunkan, karena, ya kan, di sini simbol non-terminal harus diturunkan. Maka, turunkan di sini menjadi A, ya kan? A. Setelah itu, B-nya kan punyanya ini. A, B, A, S, ya kan? S-nya diturunkan menjadi A. Setelah itu, B-nya tidak perlu diturunkan lagi karena sudah simbol terminal. Yang kita turunkan adalah A yang sebelah kiri ini, AS. A dulu yang kita turunkan. A di sini ada dua penurunan SBA dan BA. Harus kita sesuaikan karena kan kita hanya perlu BAA, ya kan? Nah, kita tidak usah memilih yang kiri. Kalau yang kiri nanti lebih panjang lagi kan stringnya. Maka kita pilih yang kanan, BA. Jadi A besar ini atau A non-terminal kita turunkan menjadi BA. Setelah itu sisanya AA, BB, A, S. Nah, terakhir ini S diturunkan. S ini diturunkan menjadi A. Nah, sudah menghasilkan AA, BB, AA. Lanjut, kalau terkanan ya, kalau terkanan jadi dari S, A kecil, A besar, S, ya kan, ada dua, ya kan, A dan S. Kita pilih yang kanan, ya. Karena ini penurunan terkanan, bukan terkiri. Kalau tadi kan terkiri. Kanan S, jadi A besar, A kecil. Karena apa? S di sini turun menjadi A. Bu, boleh nggak sih turun jadi A kecil, A besar, S? Diperbolehkan, tetapi disesuaikan dengan untaian string yang diminta untuk kalian cari, ya kan? Karena di sini untuk mencari AA, BB, AA, jadi di sini Ibu langsung menurunkan A saja. Begitu. Lanjut. Karena di sini masih ada satu simbol variabel atau non-terminal harus kita turunkan. Turunkannya ada dua, kiri dan kanan. Pilih yang mana? Kiri. Kalau kanan tidak sesuai dengan stringnya kan ya? Berarti yang kiri. S, B, A besar. Nah, setelah itu pilih yang kanan karena penurunannya yang kanan. Karena di sini SBA ada dua simbol non-terminal, S dan A. Kita turunkan yang A, karena apa? Yang paling kanan. S, A, S besar, B. Nah,
A di sini kita turunkan ada 2. Kita turunkannya yang BA. Bu, kenapa nggak yang SBA? Kalau SBA nanti tambah panjang. Jadi, milihnya yang BA aja. Setelah itu, kan kita sudah tahu A, S besar, B, B, AA. Nah, sisa S yang non-terminal nih, kita turunkan. Nah, jadi A. Jadi AA, B, B, AA. Oke. Baik penurunan terkiri dan penurunan terkanan harusnya sama-sama memiliki ya penurunan yang sama. Artinya, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 step menuju string yang kita cari AA, BB, AA. Di sini pun sama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apabila, ini sebelum pembuktian ya, Ibu membuktikan dulu menggunakan string atau pohon penurunan. Untuk pohon penurunan, baik penurunan terkiri ataupun penurunan terkanan, pohonnya sama, tidak ada yang berubah. Karena apa? Kita mulainya dari stringnya awalnya sama, yaitu A kecil, A besar, S. Begitu, A kecil, A besar, S. S, B kecil, A. Setelah itu S diturunkan A, B, A, B, A, S turunkan A. Bu, gimana sih Bu? S, ya kan kita dari root. Setelah itu, kita kan ada 2 pilihan, kiri dan kanan. Karena kita mencarinya AA, BB, AA, jadi kan harusnya sebelah kiri, nggak kanan. Karena kanan A saja, nggak sesuai dong sama string yang kita cari. Oke, A kecil, A besar, S. Setelah itu, A kita turunkan lagi. A kita turunkan, ada kiri, ada kanan. Kalau kanan berarti A, B, A aja. Ya, setelah itu A, B, A, sini A besar, S. Nah, tidak sesuai kan ya? Karena stringnya kan A, B, A. Kalau ini langsung BA berarti A, B, A. Nggak sesuai dong, ya kan? Kalau nggak sesuai, berarti kita harus menurunkan yang sebelah kiri, yaitu SBA. SBA karena S di sini simbol non-terminal harus kita turunkan. Nah, kita pilih yang kanan, A. Nah, AA udah sesuai. Setelah itu B. Nah, B juga sesuai. A besar, kita turunkan. Karena kita hanya perlu di sini kan sudah kelihatan A, B. Nah, S-nya kan A. Berarti kan kita hanya kurang BA. Jangan pilih yang kiri, tapi pilih yang kanan, BA. Begitu. Jadi, sudah sesuai. Nah, ini kita coba ya. String penurunan stringnya sudah mulai yang harus dicari itu sudah mulai banyak. Sini ada 2 aturan sebuah aturan produksi di mana dia ada S dan A, ya kan? Buatlah pohon penurunan untuk string B, B, A, B, B, A, B, A. Nah, kalau kalian bingung, kita kopikan terlebih dahulu yang ini, biar tahu asal mulanya dari mana sih, ya kan? Oke, kita letakkan di sini aja. Sementara. Oke, S kan hanya ada 1 ya, S menghasilkan A besar, A besar, A besar, A besar. Setelah itu, A besar yang di sini, ya kan? Atau A non-terminal sini, turun ada banyak nih, 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang harus kalian pilih. Pilih yang mana? Yang bisa sesuai. Oh, yang BA ya kan? Karena kita BBA. Nah, BA, B kecil, A besar. Oke, setelah itu, yang sini bisa turun lagi ke BA. B kecil, A besar. BB sudah sesuai ya kan? Setelah itu A besar, turun apa? A aja karena BBA. Karena kita mencarinya yang BBA. BBA. Setelah itu A, kita turunkan ke B, ya kan? Ini A. Setelah itu A turun ke A besar ini turun ke A kecil, A besar turun ke A kecil, A, B, A, A. Nah, sesuai B, B, A, B, A, B, A. Nah, kalau nanti masih bingung atau ada kesulitan yang ingin kalian tanyakan ke Ibu, silahkan bisa bertanya via WhatsApp ya, biasa. Oke, untuk penurunan A, C, C, D ini A, C, C, D, jadi S. S ini ada 2. Selalu ya dimulai dari S, karena S itu adalah root. A kecil, A besar, D, A, B. Ya kan? Pilih kiri atau kanan nih untuk menghasilkan A, C, C, D. Pilih mana? Pilih kiri. Kalau pilih kiri, bisa nggak? A bisa menghasilkan C, C, D nggak? Nah, yang menghasilkan C, C, D hanya B. Berarti pilih yang
kanan. A kecil, B besar. Nah, kalau kayak gitu A kecil, B besar. Nah, B ini kan non-terminal, harus kita turunkan ke terminal. Pilih kiri atau kanan, harus sesuai dengan string A, C, C, D. Karena A-nya sudah ada, berarti sisinya adalah C, C, D. Nah, begitu. Oke. Setelah itu, di sini Ibu ingin membahas tentang ambiguitas. Ambiguitas itu artinya terjadi apabila lebih dari suatu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh satu untai. Jadi, mulai dari penurunan ya tadi. Kalau penurunan mulai dari rightmost dan leftmost tadi menghasilkan hasil yang berbeda, pasti dia menghasilkan hasil yang ambigu juga, begitu. Mendeteksinya dari situ bisa, atau terdeteksi dari aturan produksinya. Semisal, untuk memperoleh A, ya kan, untai A, ini ada sedikit typo, bisa. Nah, untuk memperoleh untai A, bisa terdapat dua penurunan, yakni S menghasilkan A atau B, A menghasilkan A kecil, B menghasilkan A kecil. Nah, untuk menghasilkan untai A ini, pohon dari S ini kan kita bisa memilih, kita bisa menurunkan A atau B, ya kan? Kalau A bisa sampai A kecil, B juga sampai A kecil. Nanti kan bentuk pohonnya berbeda, karena kan kiri dan kanan kita memilih ya yang berbeda A dan B, yang kedua-duanya juga nanti akhirnya juga menghasilkan untai A. Coba kita cek yang tadi kita sudah pelajari. Kalau yang kita pelajari tadi untuk sebuah string itu asal mulanya ya kan, untuk untaian string ini asal mulanya dari satu saja, yakni A besar S, ya kan? A besar S baik kiri ataupun kanan, atau dua-duanya ini kan menghasilkan untai yang sama dari sumber yang sama, yakni A kecil A besar S. Kalau di sini itu sumbernya berbeda, dua sumbernya, karena A sendiri, B sendiri, A bisa menghasilkan A dan B bisa menghasilkan A, maka dia ambigu. Lanjut, Ibu berikan contoh yang ambigu lainnya. Semisal di sini ada aturan produksi SBS, SCSA, jadi ada S menghasilkan 3 aturan produksi yang berbeda-beda. Coba kita menurunkan untai A, B, A, C, A. Oke. Kita mulai dari hal yang sama, yakni SBS, ya kan? Bisa melalui SBS atau SCS, karena di sini kan ada dua, SBS dan SCS. Nanti di sini Ibu akan membuktikan baik SBS ataupun SCS ya akan menghasilkan untai A, B, A, C, A. Oke, lanjut. Untuk yang S kita pilih SBS dulu. SBS ini karena S di sini yang awal sendiri dia non terminal, harus kita turunkan ke terminal, yakni A ya, Ibu pilihnya yang A besar. A, B, S, ya kan, S besar. Bu, kalau saya pilihnya SCS, boleh nggak? Boleh, ya kan. Disesuaikan dengan kebutuhan kalian untuk mencari untai stringnya. Diperbolehkan. Oke, yang di sini Ibu pilih A kecil. Lanjut B kecil, karena keduanya sudah simbol terminal, maka S besarnya ini yang non-terminal harus kita turunkan ke terminal. Ibu pilih yang SCS. Oke, SCS. Untuk S yang ini, ya kan, S yang pertama kita turunkan karena dia adalah simbol non-terminal. Kita turunkan ke A. Jadi A, B, A, C. Nah, A, B, A, C. Ya kan? Jadi S yang terakhir baru kita turunkan ke A. Jadi sesuai nih. A, B, A, C, A. Kalau satunya lagi S menghasilkan S, C kecil, S besar, C kecil, S besar. Nah, S yang di sini, kalau tadi Ibu menurunkan yang A, Ibu menurunkan di sini SBS. Nah, kalau SBS berarti yang paling kiri, S yang paling kiri, yang non-terminal kita turunkan ke A dulu. Jadi hasilnya A, B, S, C, S, ya kan? S yang setelah B ini harus kita turunkan ke apa? A ya, kalau kedua ini pasti nanti kepanjangan stringnya, tidak sesuai dengan A, B, A, C, A. Jadi ke A. A, B, A, C. Nah, untuk yang terakhir, S terakhir,
kita turunkan ke A. Jadi sama-sama A, B, A, C, A. Kita cek antara penurunan yang pertama dan penurunan kedua samakah? Tidak sama, ya kan? Karena mulai dari awal aja sudah berbeda. Dari SBS di sini aja berbeda, ya kan? Kalau kita cek yang tadi, itu dari source yang sama, tetapi dia penurunannya, cara penurunannya itu baik kiri dan kanan itu berbeda dan menghasilkan ya pohon yang berbeda pula kalau di ambigu. Kalau di tadi yang sudah Ibu contohkan, pohonnya sama. Dia tidak menghasilkan dua pohon untuk satu untai string. Kalau ambigu, satu untai string itu bisa menghasilkan dua jenis pohon yang berbeda. Kita cek nih kan. Ini yang tadi dari SBS, ini pembuktiannya. Ini dari SCS, ini pembuktiannya. Jadi dari sini bisa kalian lihat nih struktur pohonnya aja sudah beda ya kan ya. Dari awal pertama, dari level pertama aja udah kelihatan ya. Ini S besar, B besar, S. Di sini SCS begitu. Jadi dia terbukti bahwa untai dari string ini menghasilkan pohon yang ambigu. Jadi untai stringnya itu ambigu, menghasilkan dua pohon yang berbeda. Begitu. Seperti biasa, Ibu memberikan latihan untuk kalian menguji kemampuan kalian dalam memahami aturan produksi untuk CFG. Jadi di sini ada 5 latihan. Silahkan kalian bisa pelajari 5 latihan ini. Untuk yang latihan 5 diperhatikan. Untuk latihan 5 ini dia sudah diperjelas dengan bentuk soal seperti ini. Diketahui CFG dengan aturan produksi sebagai berikut. Ini 1, 2, 3. Buktikan bahwa tata bahasa bebas konteks di atas adalah ambigu. Berarti kalian sudah tahu aturan produksi ini menghasilkan hasil yang ambigu. Bu, untaian stringnya kok nggak ada, nggak kayak contoh yang latihan 4, latihan 3, latihan 2, ataupun latihan 1, Bu. Iya, jadi di sini di latihan 5, kalian diminta untuk mencari bagaimana mendapatkan string ambigu untuk latihan 5 ini. Jadi, mungkin setiap mahasiswa akan menghasilkan jawaban yang berbeda-beda. Jadi, silahkan dianalisa sendiri. Oke, sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan Ibu selanjutnya.